Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Daris. Kali ini saya akan membahas tentang modul 8, yaitu tentang array bagian 2. Sebelumnya kita sudah membahas tentang array, dan kali ini kita akan membahas tentang array pada modul 8.1, yaitu tentang pengurutan array. Data atau nilai yang terdapat pada elemen-elemen array dapat diurutkan atau sorting. Metode pengurutan dilakukan dengan secara menaik, ascending maupun menurun, descending. Salah satu kegunaan pengurutan data dengan menggunakan array adalah untuk mempercepat dan mempermudah para pencarian data. Untuk lebih jelasnya, kita akan membuat project modul 8.1 seperti yang di layar. Kemudian akan menghasilkan output seperti ini. Baiklah, langsung saja kita membuka aplikasi Visual Studio 2012-nya. Banyak project. Modul 8.1. Oke, biarkan saja. Kemudian kita pilih empty project. Pada file, sorting, comment terdahulu, dan array. Kita include-kan saja. Using namespace std. Untuk fungsi utama, kita bikinkan variabel inisialisasi variabel terlebih dahulu dengan tipe data integer dengan nama variabel A, kemudian memiliki 7 indeks. Kemudian tipe data variabel dengan J, K, J, dan Temp. Kemudian kita shout, masukkan nilai pada elemen array. Enter. Kemudian untuk perulangan pertama yaitu C lebih kecil sama dengan 0, kemudian C lebih kecil dari 7, kemudian C akan mengeluarkan cout cetak A ini C. Kemudian untuk nilai keluarannya A. Itu kita cetak lagi nilai elemen array sebelum diinputkan. Kemudian untuk perulangan kedua, for C 0, kemudian C
kemudian C increment, cetak layout untuk A, C, kemudian akan mengeluarkan A, XC, memanggil, kemudian enter. Kita akan pengurutan metode maksimum minimum. Kemudian kita variabel lagi untuk J max-nya, dan U sama dengan kemudian for pengulangan ketiga J dari 6, J increment, kemudian akan mencetak J max sama dengan 0, kemudian pengulangan lagi untuk looping K sama dengan 1, K lebih kecil sama dengan 0, kemudian K ini untuk pengurutan metode maksimum minimum. Setelah itu kemudian jika indeks K lebih besar dari A indeks J max, maka kemudian temp A besar A sama dengan A J max, kemudian A indeks J max sama dengan temp, kemudian U decrement. Kemudian layout nilai elemen setelah diurut, kemudian enter, kemudian pengulangan untuk C sama dengan 0, C lebih kecil dari 7, kemudian C increment, kemudian cetak lagi layout area pemanggilan variabel, pemanggilan indeks, kemudian dipanggil lagi untuk area-nya,
item false, kemudian di return. Kita compile terlebih dahulu agar kita mengetahui ada kesalahan sintak atau tidak. Kita compile, kemudian kita run. Masukkan nilai 3, 2, 4, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 5, 4, 0. Mencetak hasil inputan, kemudian mengurutkan. Oke, demikianlah tadi untuk video tutorial pembuatan modul 8.1 tentang mengurutkan array. Terima kasih. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan ke modul 8.2, yaitu tentang array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang terdiri dari beberapa subscript array. Array 2 dimensi akan mempunyai 2 subscript array, sedangkan array 3 dimensi akan mempunyai 3 subscript array, dan seterusnya. Array multidimensi sering digunakan untuk melakukan proses perhitungan dengan menggunakan matriks. Untuk lebih jelasnya, kita lihat tutorial modul 8.2, yaitu tentang metrik 2 dimensi ordo 3x2. Kita akan membuat tutorial seperti yang di layar. Kemudian akan tampil seperti ini. Kita saja membuka Visual Studio-nya. Kemudian bikin project dengan nama project modul 8.2. Bikin nama modul 2. Oke. Naikkan saja. Kemudian kita checklist empty project seperti biasa, di additional option-nya, kemudian finish. Bikin. File, kita beri nama matrik 2 dimensi ordo 3x2. Let's saja kita buka modul 8.2, yaitu array 2 dimensi. Kemudian nama saya name include-kan saja stream, kemudian using fungsi utama. Kemudian kita bikin inisialisasi variabel def matrix untuk array 2 dimensinya 2. Merupakan
row, 3 row dan 2 kolom. Kemudian matriks A, B, dan C. Kemudian in J, K. Nilai pada elemen A. Kita cetak matriks A dengan enter. Dan untuk perulangannya J dengan 0, kemudian J dikasih dari 3, dan J plus. Dan ulangan lagi untuk K sama dengan 0, K lebih kecil dari 2, dan K plus ke increment. Kemudian di dalam for akan mencetak cout untuk A, kemudian pemanggilan indeks, J, sama dengan pemanggilan indeks kedua, sama dengan kemudian mengembalikan nilai untuk A, J, dan K. Kemudian cout kita beri komentar untuk nilai pada elemen B. Kita cetak dahulu untuk matriks B dan for pengulangan kedua J sama dengan 0, J lebih kecil dari 3, kemudian J increment. Kemudian dalam for ada for lagi untuk K sama dengan 0, kemudian K lebih kecil dari 2, kemudian K increment. Kemudian akan mencetak merah, for akan mencetak J cout untuk B matriks panggil matriks J, kemudian pemanggilan untuk matriks K, kemudian sama dengan untuk mengembalikan nilai yang telah diinput B matriks B indeks K, kemudian indeks J.
selesai, kita cetak layout M. Kemudian untuk proses penjumlahan, kemudian kita akan membuat proses penjumlahan A dan B. Proses penjumlahan A dan B. Kita bikin for untuk penjumlahannya. K sama dengan 0, dimulai dari 0, baris ke 0, dimulai K lebih kecil dari 2. Kemudian K increment. Kemudian kita akan mencetak layout jika K sama dengan 0, K lebih kecil dari 2, dan K increment, maka akan mencetak B indeks, akan memanggil indeks J dan indeks K. Kemudian akan mengembalikan nilai untuk B, J, dan K. Salah. Untuk for pemanggilan for terlebih dahulu, for K lebih kecil dari 2, tiga, kemudian K plus mencetak J dan K sama dengan indeks J dan K sama dengan indeks J dan K ditambah B indeks J dan K. Kemudian kita akan menampilkan hasil penjumlahannya. Kita cetak dulu untuk keterangan hasil penjumlahan matriks dengan kita lakukan perulangan terlebih dahulu, sama dengan 0, J lebih kecil dari 3, kemudian J increment. Kemudian untuk for lagi, for untuk for hasil penjumlahan K sama dengan 0, kemudian K lebih kecil dari 2, kemudian K increment. Kita cetak hasilnya J, kita pemanggilan matriksnya J, kemudian matriks indeks K,
kemudian kita kembalikan nilainya. J strip K dan J K, kemudian cout, enter. Selesai, kita end-kan. Udah, kita sistem post. Ini untuk menghentikan hasil eksekusi sementara ketika dijalankan, agar tidak langsung tertutup. Kemudian return now. Selesai, kita compile terlebih dahulu. Kita compile terlebih dahulu. Sukses, bisa kita menjalankan. Kita masukkan nilainya 1, 012, 101, kemudian 3, 204, 4, 215. Master B 1, 5, 6, 5, 4, 3. Kita lihat hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahannya C, kita masukkan lagi 2, kemudian 7, kemudian 7, kemudian 8, terjadi kesalahan karena kita salah melakukan pengkodingan. Di sini seharusnya kita melakukan pemanggilan untuk C, kemudian kita enter. Selesai, kita coba lagi untuk mengcompile. Sukses, mari kita run. Kita masukkan nilainya 1, 2, 1, 3, 4, 5. Kemudian tutupnya 1, ketik B, 6, 5, 4, 3. Lalu kita enter. 1, lalu tambah 1, 2, 2 tambah 5, 7, 1 tambah 6, 7, 3 tambah 8. Oke, inilah hasil dari penjumlahan antara matriks 1 dan matriks 2 pada pemrograman matriks 2 dimensi. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba untuk modul 8.2 tentang array 2 dimensi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ke modul tutorial untuk 8.3, yaitu tentang
inisialisasi array multidimensi. Sama seperti array satu dimensi, pada array multidimensi dapat juga proses inisialisasi nilai pada elemen-elemennya. Ada beberapa model inisialisasi yang dapat dilakukan pada array, yaitu contoh model 1 seperti ini, kemudian contoh model 2 seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba membuat tutorial untuk 8.3, yaitu tentang inisialisasi array multidimensi. Kita akan membuat listing program seperti yang di layar. Kemudian akan menampilkan seperti ini. Baiklah, kita langsung aja membuka aplikasi Visual Studio 2012-nya. Kita start saja. Modul 3. Oke, kita nextkan saja. Kemudian kita checklist empty project di additional option, kemudian kita tekan finish. Setelah itu kita bikin file, klik kanan, add, new item. Kita pilih C++ file, kemudian kita beri nama untuk file. Kita beri nama inisialisasi array multidimensi. Saja. Dan di lembar editor kita bisa langsung menulis listing program yang akan kita buat. Oke. Modul 3 array 2 dimensi, kemudian nama Tedarnis, kemudian name 49. Langsung saja kita membuat include stream header untuk panggilan shout, kemudian using name std, kemudian kita fungsi utama dari pemrogram C++ yaitu in main, dan kita masuk ke setup. Kita cek nama dulu. Yanti Hernis MDL, kemudian out lagi, name 013, lalu kita bikin inisialisasi variabel dulu dengan tipe data integer dan nama variabel A, kemudian membuat array 2 dimensi dengan 2, kemudian 4. Kemudian nilai dari array 2 dimensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian inisialisasi lagi dengan tipe data integer dan I dengan nama variabel I dan J. Kemudian kita panggil lagi aplikasi matrix ordo 2 kali 4, kemudian kita tekan enter. Kemudian melakukan perulangan terlebih dahulu, membuat baris I dengan 0, I lebih kecil dari 2, lalu I
Kemudian akan mencetak, kemudian kita bikin for lagi, J sama dengan 0, J lebih dari 4, lalu J increment. Kemudian kita setelah itu proses di atas, maka akan mencetak A untuk nilai matrik I, kemudian untuk indeks kedua itu J sama dengan, kita panggil dulu A, indeks I, indeks J, kemudian enter. Kita set out dulu, enter. Kemudian kita tekan sistem pause, lalu kita return. Setelah selesai, kita mengcompile terlebih dahulu. Selesai, kemudian kita bisa run. Inilah hasil dari listing program yang kita buat tadi pada modul 8.3. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.